Sampai saat ini pun aku masih nggak nyangka hal seperti itu bakalan terjadi di hidup aku. Sebagai seorang korban perselingkuhan, aku tuh trauma Vi sama cowok. Setelah cukup banyak sesi komunikasi yang aku lakukan dengan si istri sah atau narasumberku ini, akhirnya aku mulai bertanya lebih banyak lagi setelah mendapatkan approve dan izin dari dia tentunya ya. Terus waktu itu aku tanya lagi nih ke si istri sah, kamu pernah gak sih kepikiran untuk mencari pasangan lagi? Aku bilang kayak gitu. Dia bilang, pasti pernah. Aku pasti pernah memikirkan untuk mencari pasangan lagi, Pi. Pengganti dari suamiku yang sekarang. Tapi kamu bayangin, belum tentu loh ketika aku nikah nanti itu bakalan dapet suami yang lebih baik dari yang sekarang. Tuh gak ada jaminan sama sekali. Terus belum lagi aku punya 2 anak nih. Pasti aku setelah misalkan aku memilih untuk bercerai dari dia, ya pastinya kami harus tetap berkomunikasi karena kami punya 2 anak. Kecuali ya kalau cerai emang gak punya anak kan, ya udah pisah, selesai, gak usah komunikasi sama sekali. Nah ini masalahnya aku punya 2 anak yang tanggung jawabnya harus kami besarkan sama-sama berdua dan gak mungkin kan gak komunikasi sama sekali. Terus gimana kalau nanti tiba-tiba dia mengganggu kehidupan aku lagi, misalkan kami berpisah, gak ada jaminan juga dia gak bakal ganggu kehidupan aku. Terus aku tanya, gak ada alasan lain? Dia bilang sih, masalahnya ya, sebagai seorang korban perselingkuhan, aku tuh trauma Vi sama cowok. Sampai saat ini pun aku masih gak nyangka hal seperti itu bakalan terjadi di hidup aku. Jadi aku tuh trauma sama laki-laki. Aku udah krisis kepercayaan lah sama cowok. Gimana mungkin aku bisa mencari pasangan lagi, sedangkan aku sekarang sudah punya anak 2. Orang yang menikah sama aku dari awal aja sampai kami punya anak, terbukti gak bisa jaga komitmennya, apalagi orang lain. Dan belum tentu dia yang mungkin bisa menerima aku di masa depan itu bisa menerima anak-anak. Sedangkan kita ini kan ibu ya Vi, bagi kita tuh anak-anak tuh adalah segala-galanya. Kalau misalkan pasangan kita gak bisa nerima kita dan anak-anak kita pasti gak bisa bersama dengan dia di begitu. Ya bener banget sih, aku kebayang gimana rasanya karena aku pun setelah punya anak benar-benar memprioritaskan segala-galanya buat anakku. Jadi aku ngerti banget gimana perasaan si istri sah ini ketika ditanyai tentang pasangan. Berat ya bagi korban perselingkuhan ini, pasti dia mengalami trauma yang sangat dalam sampai dia mengalami krisis kepercayaan gitu loh sama cowok. Pernah dia bilang gini sama aku, menurutku ya Vi, bahwa ketika ada seorang istri gitu mendapatkan suami yang segala-galanya bagus gitu ya, maksudnya secara ekonomi bagus, secara kepribadian bagus, sama sekali gak selingkuh, ya menurutku itu cuman dia itu wanita beruntung. Dan ordinary people itu mungkin gak beruntung. Ada aja kekurangan yang harus kita terima, dan untuk kasus aku, kekurangannya adalah aku diselingkuhin sama suamiku. Ketika aku ketemu sama dia, aku tanya secara langsung, keluarga kamu tahu gak sih kejadian ini? Kejadian kalau ternyata suami kamu selingkuh di belakang kamu. Terus aku ngelihat secara langsung wajah si istri sah ini memperlihatkan raut yang beda. Dia anaknya ceria ya, jadi dia berusaha untuk ceria, tapi dia kesulitan gitu untuk menutupi kesedihan di raut wajahnya dia. Di situ dia bilang, keluargaku nggak tahu sama sekali sampai sekarang. Dan aku nggak pengen Vi mereka tahu. Seperti yang aku bilang, aku nggak mau ngerengek di depan orang tuaku dengan membawa kedua anakku karena itu akan membuat mereka sedih dan merepotkan mereka. Jadi sekarang aku biarin aja aku yang menanggung masalah dan rasa sakit ini. Aku nggak pengen keluargaku tahu. Aku pengen keluargaku meyakini bahwa aku bahagia seperti yang mereka yakini selama ini. Yap, beliau memilih untuk berjuang sendiri selama setahun belakangan tanpa keluarganya tahu kejadian yang sebenarnya. Wah, sangat menyedihkan ya ngedengernya gitu. Ketika seorang suami menselingkuhi istrinya, selain dia mengkhianati keluarga inti dia juga mengkhianati keluarganya si istri. Bayangin berapa banyak hati yang dia sakiti karena perbuatan selingkuh itu. Cuman hanya untuk ya menyenangkan perasaan atau sekedar refreshing atau apapun lah itu. Si istri saya ini bilang, demi Allah ya Vi, aku gak tahu kejadian seperti ini bakal menimpa aku sebelumnya. Jadi jujur, pas awal aku tahu tuh aku bingung. Aku nggak tahu nih gimana nih cara ngadepin ini, karena aku nggak pernah kelintas sedikit pun sama sekali gitu. Karena aku percaya 100% nih sama dia. Jadi ketika kejadian aku bingung sama sekali, aku linglung. Sekarang apapun yang terjadi, aku harus bersiap-siap ke depan, bersiap-siap untuk memilih bertahan ataupun berpisah. Aku harus siap sama kemungkinan terburuk karena kejadiannya seperti itu. Dan aku berharap kalau nanti kamu menulis cerita aku ingin kirim pesan ke semua istri di luar sana untuk
aware sama hal ini. Kita nggak berharap ya hal-hal seperti ini terjadi dalam rumah tangga kita, tapi sebagai istri aware lah, biar ketika sejelek-jeleknya kejadian kita tahu apa yang harus kita lakukan. So, itulah tujuan aku nulis buku ini. Buku ini ditulis berdasarkan kisah nyata dari narasumberku itu, seorang istri sah yang merupakan korban perselingkuhan. Pengalaman dari beliau lebih dari cukup untuk memberikan insight yang berbeda dalam rumah tangga. Kisah beliau ini bisa kita jadiin pelajaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oke, see you di next video.